bahwa setelah hadirnya Al-Quran itu di tengah-tengah keluarga kami, kami pribadi sangat rasakan bagaimana Al-Quran itu memberikan kemuliaan. Memang kalau kita lihat ini Al-Quran dari awal diturunkannya kan kemuliaan. Mungkin salah satu orang tua kami mengambil pelajaran dari Al-Quran itu karena melihat itu. Bagaimana malaikat Jibril dimuliakan dengan Al-Quran. Kemudian dia wahyukan kepada Nabi baginda Nabiullah, dimuliakan juga dengan Al-Quran. Bagaimana bulan suci Ramadan dimuliakan dengan Al-Quran. Malam Lailatul Qadar juga dimuliakan dengan turunnya Al-Quran. Sampai bahkan orang-orang sekarang yang menghafal Al-Quran, Masya Allah, kita bisa lihat bagaimana kemuliaan Al-Quran ketika mendatangi suatu tempat. Ya, yang bisa begitu dikatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita kembali berjumpa dalam ruang inspirasi untuk kita semua. Sahabat inspirasi, alhamdulillah kita pada hari ini kedatangan mantan ya, karena sudah selesai dari dunia akademik ya, dunia kampus, salah satu mantan mahasiswa STIBA, insyaallah. Akhir-akhir ini kita sering bahas terkait ini mahasiswa STIBA ya, lagi hangat-hangatnya ya, insyaallah, karena baru-baru selesai dan banyak dari mahasiswa kita yang akan diutus di seluruh pelosok wilayah Indonesia, insyaallah. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, Ustadz Faisal, insyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Agak gemuk ya, Ustaz. Alhamdulillah. Suaranya STIBA ini mensejahterakan. Ya, tadi mungkin kita katakan mantan STIBA. Iya. Kalau mantan itu kurang tepat. Kurang tepat. Harusnya alumni memang. Iya, alumni. Kalau mantan tidak ada lagi keterikatan. Iya. Sedangkan kalau alumni kan terus ada kesinambungan, akan terus berlanjut. Apalagi kita sekarang kan masa-masa diutus. Iya, dan alhamdulillah kita diutus ditempatkan di WIS, Wadah Inspirasi Zakat. Alhamdulillah itu juga satu kesyukuran buat kami. Ya. Insyaallah. Ya. Faisal, insyaallah. Saya banyak hal yang mau saya bahas ini, Faisal. Meskipun saya kemarin siapa lagi yang mau saya undang ini mahasiswa STIBA, insyaallah. Tapi setelah dicari tahu, ternyata ada orang yang spesial menurut saya karena sempat terhenti kuliahnya selama 2 tahun. 2 tahun ya? 2 tahun. Ya, selama 2 tahun dan kembali melanjutkan perkuliahan hingga selesai ya, insyaallah. Ya, tapi sebelum ke situ, ya, saya mau bahas dulu seputar keadaan di STIBA. Ya, bagaimana menurut tak kuliah di STIBA? Kuliah di STIBA, Masya Allah, bagi kami pribadi luar biasa. Banyak ilmu-ilmu yang kami dapatkan, apatah lagi dengan motivasi-motivasi dari semua asatidzah, ustadz-ustadz yang ada di sana. Dari segi pelayanan, Masya Allah, luar biasa. Kemudian kami di STIBA itu mendapatkan banyak pengalaman. Apatah lagi teman yang kadang mungkin bisa dibilang reseh atau bagaimana, tapi itu satu kenikmatan bagi kami pribadi. Apalagi di STIBA itu banyak kekhususan yang kami dapatkan dari segi ilmu yang begitu luar biasa, yang bisa mungkin dibilang tidak bisa kita dapatkan di kampus-kampus yang lain, Masya Allah. Karena memang kalau kita lihat STIBA ini basicnya belum ada kita lihat dari kampus-kampus lain dengan tujuan yang murni, insya Allah dari hati asatidzah kita yang mendidik kita untuk yang menjadi pribadi-pribadi yang kokoh untuk umat dan bangsa ini. Iya, tapi banyak spekulasi ini, Ustaz Faisal. Ini
seakan-akan Stiban itu sangat horor karena aturannya, ya aturannya yang mungkin bagi sebagian orang ya sangat ketat, tidak bisa pegang handphone, harus tinggal berasrama. Ya kalau sebagian orang sih menganggap ini aturannya apaan sih? Iya. Kok kayak Itu kan, begini? Iya. iya, itu kan mungkin mereka belum kenal. Hmm. Sama pepatah yang mengatakan belum kenal berarti belum apa? Belum kenal berarti Tidak belum sayang. tidak sayang ya, Iya. begitu ya. Iya. Mungkin saya rasa seperti itu karena mereka belum tahu bagaimana keadaan di Stiba itu dan bagaimana kondisi yang sebenarnya bisa dibilang luar biasa. Ya, khususnya bagi kami pribadi karena dengan peraturan-peraturan seperti ini sebenarnya tanpa kita sadar itu adalah pendidikan, ya, pendidikan karakter kita, pendidikan bagaimana kita fokus dengan karir kita ke depannya. Tentunya masuk di Stiba itu dengan tujuan lillah. Ya, kita ingin bahwa bagaimana kehidupan kita ini sejalan lurus dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Ya, itu saja. Kenapa memilih Stiba? Kenapa bukan kampus yang lain? Masya Allah, ini juga pertanyaan luar biasa. Kalau bisa dibilang sebelumnya kami cari kampus sebenarnya bukan di Stiba dulu. Tembak memang yang tinggi-tinggi bagaimana bisa mendapatkan, bisa memahami ilmu syariat lebih dalam lagi. Kami bahkan pernah sempat mau daftar di Sukabumi, Daroyah, Stiba juga. Iya. Sekolah tinggi ilmu Islam dan bahasa Arab. Di sana juga termasuk tempat yang luar biasa. Namun kami lihat di Stiba itu juga sama dengan di sana, ada pendidikan bahasa Arabnya, ya, ada pelajaran-pelajaran fikih muamalah, fikih dan fikih-fikih yang lainnya, fikih salat, insyaallah. Nah, itu yang membuat kami terpesona untuk mengetahui bagaimana Stiba sebenarnya. Kalau mendengarkan cerita-cerita orang memang agak horor. Mendengar bahwa di Stiba itu ini banyak sekali peraturannya, ditekanlah bagaimanalah, itu tergantung dari kita sebenarnya bagaimana kita, apa tujuan kita masuk di Stiba. Apa sekedar ingin mencari gelar atau ingin sekedar mau dibilang bahwa kita ini seorang yang alim, ya itu tergantung dari kita sebenarnya menyikapi. Ya sebenarnya memang di Stiba ya banyak yang muntaber, mundur tanpa berita. Masya Allah. Muntaber. Iya, mundur tanpa berita. Bahkan banyak teman-teman kami ya yang pindah dari Stiba ke kampus kami. Ya, itu ceritanya, waduh, Kak, di Stiba itu wah luar biasa sekali. Saya tidak bisa ini untuk menyetorkan hafalan dan lain sebagainya. Akhirnya saya lebih baik memilih pindah saja dari Stiba. Ya, bahkan ada junior saya itu yang mungkin sudah satu lembaga dengan saya, lembaga dakwah ya. Saya tanya, dulu antum pernah di Stiba? Ya, kenapa antum pindah ke sini? Aduh, saya rasa saya sudah tidak kuat, Kak. Cobaannya sangat berat, Masya Allah. Ternyata memang itu tergantung dari mindset kita. Ya, kalau mindset kita memang untuk belajar, ya mungkin kita akan menikmati hal tersebut. Ya. Tapi Faisal, dulu saya dengar kabar Faisal ini sempat mendapatkan kesulitan ya untuk masuk di Stiba ya. Ya, Masya Allah, itu juga mungkin salah satu perjuangan kami untuk mendapatkan ilmu di Stiba. Banyak cobaan, sama dengan halnya ketika kita ingin melakukan kebaikan, pasti ada saja penghalang-penghalang. Bagaimana kita rasa waktu mau menikah dulu, pasti ada saja kendala kan? Iya. Kendala. Seperti itu juga masuk Stiba. Jadi sempat dulu mondok di Sinjai. Setelah selesai, singkat cerita, selesai diutus ke Jawa, Klaten. Saya mengikuti seminar dengan tekad yang kuat, namun dorongan dari orang tua kurang ya. Khususnya dari Umi itu sebenarnya tidak rela ya. Apatah lagi melihat saudara-saudara kami yang sudah jauh, ada yang ke Timur Tengah, ada yang ke Jogja. Mungkin itu yang mereka pikirkan. Namun
saya yakini bahwa apa yang orang tua inginkan itu pasti akan kembali. Itu yang kami alami. Perjalanan kami menuju tanah Jawa itu di Klaten, Desa Ngawonggo kalau tidak salah itu. Setelah sampai di sana, kami jalani program itu selama 3 bulan, 4 bulan kayaknya kalau tidak salah. Kami jatuh sakit. Tiba-tiba malamnya teringat dengan kata-kata orang tua. Sebenarnya saya tidak mau kalau jauh-jauh karena saudara itu sudah ada yang ke luar negeri. Bagaimana kalau kita di pondok saja kembangkan hafalan tak? Sama. Tergantung dari niat. Ternyata berjalan 3 hari 1 pekan, 3 hari 4 hari, sampai 1 pekan itu masih sakit terbaring lemas, sampai mau dibawa ke puskesmas. Akhirnya pembina pondok itu memutuskan pulangkan saja. Saya rasakan betul itu kalau kemauannya orang tua. Iya. Walaupun itu kebaikan. Jangan sampai doa tidak ikhlas. Bisa mungkin dibilang seperti itu. Karena orang tua kami juga termasuk, Masya Allah, luar biasa bagi kami. Rahimahullah. Khususnya umi kami itu. Abi juga termasuk. Kalau abi kami meninggal 2020 kayaknya. Dengan kemauan sebenarnya anaknya sama dengan kakak-kakaknya. Namun kalau dilihat realita jauh berbeda, Ustaz. Insyaallah. Iya, perjalanan kami masuk Stiba juga. Ini salah satu perjalanan kami masuk Stiba. Iya, dengan adanya kendala-kendala, berbagai macam rintangan. Itu yang kami katakan tadi bahwa pasti kalau ingin menempuh kebaikan itu ada saja duri-duri yang menghalangi kita. Dan itu ujian bagi kita sebenarnya. Dari kita bagaimana kita menyikapi dan bagaimana kita lebih bersabar lagi dengan keadaan-keadaan itu. Ya, mungkin itu Ustaz. Tapi bagaimana ceritanya ya, sehingga bisa lolos ya dari ujian-ujian itu tadi? Ujian-ujian dari yang kan sempat terhalang untuk masuk ke Stiba, mungkin dari utusan pondok. Sempat ada cerita bahwa Faisal terhalang ya. Iya, banyak kendala. Kendalanya itu ya mungkin perbedaan-perbedaan dari situ ya, yang menghalangi kita untuk masuk ke salah satu lembaga wahda. Bisa dikatakan bahwa agak fanatik ya, agak fanatik. Dan ini sebenarnya bukan fanatik, cuma pemahaman mereka yang belum sampai, belum mengenal wahda itu bagaimana. Sehingga sempat diusulkan bahwa masuk di Unismu saja. Cuma Masya Allah, dengan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, kakak kami itu kan kebetulan sudah bergabung dengan wahda, saudara-saudara kami, Ustaz Yasir masih dengan Nasrullah. Ini juga 2 saudara kami yang membuat kami termotivasi melihat bagaimana mereka mengembangkan ilmunya, khususnya di Al-Quran. Ya, jadi banyak pelajaran juga kami dapatkan. Dari situ kami minta, kan sempat ditahan di pondok itu dengan berbagai macam alasan supaya tidak keluar bergabung di kampus Stiba. Namun alhamdulillah dengan petunjuk Allah, akhirnya mungkin kakak kami diarahkan, dan salah satu jalan juga petunjuk buat kami, diarahkan ke kampus kami di pondok kami itu untuk dimintakan jasanya supaya bisa lanjut lagi. Karena kami pribadi merasa ditekan. Bagaimana karena teman-teman kami sudah lanjut kuliah semua, sedangkan kami masih disuruh mengabdi. Entah alasan bagaimana lagi. Kami ditahan di pondok. Ya, mungkin Ustaz. Insyaallah. Ya, setelah melewati kesulitan dan akhirnya bisa masuk Stiba dan melakukan proses belajar dan mengajar di Stiba, tapi mungkin 2 tahun kemudian dapat kendala ya, yang akhirnya membuat Faisal harus berhenti sejenak di kampus Stiba. Ya, itu ceritanya bagaimana? Ini
Panjang juga kalau mau diceritakan, Ustaz. Biar pendek-pendek apa-apa. Sebenarnya ini masalah pribadi sebenarnya. Kalau mungkin tidak apa-apa ya, diceritakan di sini supaya menjadi motivasi buat yang lain. Bagaimana perjuangan menuntut ilmu itu. Memang tidak gampang menuntut ilmu itu. Apalagi untuk menuju kebaikan-kebaikan. Jadi itu hari sebenarnya pas COVID kayaknya. COVID diliburkan dari pihak kampus. Semuanya mahasiswa. Dengan penyampaian yang diterima itu bahwa kita diliburkan 2 pekan. Ternyata 2 tahun. Dari 2018 kayaknya sampai masuk 2020. Masuk 2020. Nah, setelah itu kami coba mau daftar kembali, registrasi kembali. Ternyata qadarullah abi kami rahimahullah lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu. Dan itu kami masih ketergantungan dengan abi kami sebenarnya. Belum ada penghasilan karena memang dulu itu posisi kami di dalam kampus, tidak pernah beraktivitas di luar. Jadi bisa dibilang perekonomian kami agak kurang sehingga kami terputus. Ditambah lagi adik-adik kami mau kuliah. Mau kuliah tidak ada dana, orang tua juga sampai pusing. Akhirnya saya yang mengalah, tidak apa-apa. Biarlah keterlambatan itu bukan suatu alasan bahwa kita tidak bisa bangkit kembali. Namun itu bisa jadi acuan buat kita sebenarnya. Yang itu yang kami dapatkan. Dan itu hikmahnya kami rasa. Setelah berjalan sempat kami masuk kembali. Namun yang kedua itu bukan cuti. Dicutikan dari pihak kampus. Karena terkendala dari kendaraan. Itu hari kami sempat imam di masjid. Memang informasinya itu kita tidak boleh tinggal di luar. Cuma itu hari kami ngotot. Kalau saya tinggal di luar tidak cari pekerjaan, bagaimana bisa membiayai hidup kami, membiayai kuliah kami di Stiba? Dengan alasan itu kami sampaikan ke pihak Stiba, akhirnya diterima. Namun akses kendaraan yang bolak-balik ini tidak ada. Ya, ada juga satu teman itu, Insya Allah Anda bisa mungkin disebutkan namanya. Orangnya luar biasa umurnya. Kami tinggal bersama itu. Kalau pagi diajak ke kampus banyak alasan, inilah itulah. Di sisi lain kami juga merasa bersalah karena kadang kami tinggalkan pakai motornya. Sampai marah-marah, sampai bahkan biasa diambil alasan kami yang membuat dia terhambat kuliah. Nah, jadi sempat kami 2 hari itu dari Stiba ke SPBU Munconglo itu sana jalan kaki. Jadi berangkat sudah sholat subuh dari masjid sana, nanti dimandi pagi di Stiba, baru ke pulang juga begitu jalan. Mandinya di kampus. Jadi kampus juga pas pulang dari kampus nanti mandi di masjid. Iya. Insyaallah. Luar biasa. Dan itu semuanya semuanya memiliki hikmah. Ya, yang perlu kita ambil sebenarnya hikmahnya. Bagaimana kita berjuang untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi tidak ada tujuan kalau tidak ada usaha. Betul. Ya. Dan tujuan itu tidak bisa tercapai tanpa adanya usaha. Ya, mungkin gitu. Kalau boleh saya tahu, orang tua itu meninggal karena COVID atau ada memang penyakit yang lain? Kalau orang tua kemarin Abi itu meninggal karena meninggal di atas mobil, bukan dalam arti kecelakaan. Dia sementara bawa mobil. Iya. Karena penyakitnya memang penyakit jantungan. Oh iya. Kami dapatkan informasi dari umi kami kan bersamaan mereka dalam mobil ada 9 orang kayaknya kalau tidak salah menuju ke Bulukumba itu mau hadiri acara pernikahan hari Jumat sore kalau tidak salah itu. Jumat sore sampai di Bulukumba itu kecelakaan abi kami itu langsung pingsan di atas mobil, mungkin tak kenapa serangan jantungnya mungkin. Iya. Katanya sempat mau melambung, cuma ada mobil dari depan kencang. Oh.
Kaget mungkin langsung ini drop, akhirnya tepar di atas mobil. Qadarullah dari situ. Tapi mobilnya sempat berhenti? Tidak, karena pas posisinya penurunan. Jadi ibu itu sempat banting setir ke kanan, dihantamlah itu deker, baru berhenti. Nah, ibu Umi sebenarnya meninggal juga, bisa dibilang dari bekas dari kecelakaan itu. Dia kan terbentur bagian kepala itu sampai besar ini. Benjolannya itu besar sekali. Sempat dioperasi, cuma keteledoran kami mungkin sebagai anaknya. Dan satu penyesalan mungkin karena tidak sempat di USG, di ronsen itu. Ternyata ada saluran darah ke otak kecil itu yang tersumbat. Sampai akhirnya berjalan 2 tahun mungkin. Setelah meninggalnya 2 tahun, meninggalnya Abi 2 tahun berjalan. Umi juga begitu, pusing. Tapi memang keluarga kami itu punya penderita darah tinggi. Oh iya, kolesterol ya, darah tinggi. Anggapan kami itu cuma begitu, mungkin darahnya naik. Di tensi ternyata memang naik darahnya, pusing, tidak terlalu khawatir. Ternyata 1 pekan berjalan, di sini juga, masya Allah luar biasa, karena sementara kami berjuang di Stiba juga, di sisi lain juga harus merawat Umi kami di rumah sakit. Jadi dirawat di puskesmas di daerah di Sinjai Selatan itu, tepatnya di Bikeru, mungkin di Poros Bikeru. Dirawat selama kalau tidak salah 3 hari dirawat. Kemudian dirujuk ke rumah sakit. Singkat cerita disitulah di rumah sakit menghembuskan napas terakhir. Ternyata di rumah sakit itu baru ditahu ternyata penyebabnya itu pusing karena ada saluran darah dari ke otak kecil itu yang tersumbat, makanya sering sakit kepala, pusing. Ya, Insya Allah. Ya ternyata berat ya. Kuliah di Stiba, Insya Allah. Tapi perasaan ini Faisal setelah ditinggal Abi, terus harus berhenti kuliah, lihat uminya sakit-sakit, sakit-sakitan ya, Insya Allah. Bagaimana Faisal bisa melewati itu semua? Luar biasa, kami katakan pribadi luar biasa, karena memang harus sedikit mengorbankan, mengorbankan waktu juga untuk kuliah kita di Stiba tetap lanjut, karena memang harapannya orang tua, termasuk Abi itu semuanya. Sebelum meninggal harapannya selesai tepat waktu. Cuma qadarullah, mungkin masya dengan semua kejadian-kejadian itu kami jadikan hikmahnya bahwa apa yang diharapkan Abi kami tidak mungkin terputus sampai di sini saja dengan kejadian-kejadian ini. Tambah lagi mungkin kejadian-kejadian lain yang harus kami jalani, kayak juga tambah kemarin pas dicutikan dari pihak kampus itu. Kebetulan Umi kami menyarankan untuk menikah. Ternyata ini satu tanda juga bahwa dia sebenarnya sudah tidak lama lagi. Dia sarankan menikah saja. Mungkin juga salah satu penyebab faktornya, mungkin terlalu kemana-kemana pikirannya, akhirnya tidak fokus dengan kuliahnya, disuruh menikah. Setelah menikah itu 5 bulan setelah pernikahan itu baru beliau meninggal. Oh, berarti masih ada Umi itu menikah. Dan sementara cuti waktu itu. Sementara cuti. Oh, Masya Allah. Dicutikan sih. Iya, dicutikan ya. Iya, Insya Allah. Tapi Faisal di Stiba itu kan kemarin sistem DO. Cuma dirubah jadi dicutikan. Dalam istilah mu'id, dalam bahasa Arabnya mengulang. Jadi tidak ada lagi sistem DO. Oh begitu. Berarti sudah dipermudah lah. Permudah. Kan dulu kan agak keras itu. Insya Allah. Tapi semuanya peraturan seperti itu membangkitkan juga semangat untuk menuntut ilmu. Berarti selama di Stiba itu ya sesudah dicutikan, berarti semua biaya perkuliahan itu ditanggung oleh Faisal sendiri.
kami tanggung sebagian, Hmm. di sisi lain juga saudara. Oh iya, Masya Allah. Saudara bantu. Nah, Faisal ada berapa saudara? Alhamdulillah ada 14. 14. 14. Kami anak ke-10. Ya, ya, ya. Berarti masih ada yang kuliah sampai sekarang? Yang kuliah sekarang di bawah, tinggal yang di bawah saya itu. Hmm. Yang dari 11 sampai, kan ada pas di bawah saya itu kan orangnya agak ini, apa ya, kalau ada penyakitnya, Oh, dia susah berbicara. Hmm. Tapi paham apa yang kita bilang. Iya, iya. Ya biasa mungkin orang sebut muka 1000. Hmm. Muka 1000 ya, begitu. Nanti yang pas di bawahnya itu sudah kuliah. Dan kebetulan adik kami itu satu kampus dengan istri. Oh iya, iya. Istri. Berarti ke-14 bersaudara ini masih ada semua? Alhamdulillah Masih ada masih semua. Iya. Insya Allah, saya kira 6 atau 5 orang saja. Ternyata banyak ya. Mungkin keberkahannya juga Al-Quran. Masya Allah. Di sini juga kami ambil pelajaran bahwa setelah hadirnya Al-Quran itu di tengah-tengah keluarga kami, kami pribadi sangat rasakan bagaimana Al-Quran itu memberikan kemuliaan. Memang kalau kita lihat ini Al-Quran dari awal diturunkannya kan kemuliaan. Mungkin salah satu orang tua kami mengambil pelajaran dari Al-Quran itu karena melihat itu. Bagaimana malaikat Jibril dimuliakan dengan Al-Quran. Kemudian dia wahyukan kepada Nabi baginda Nabiullah, dimuliakan juga dengan Al-Quran. Bagaimana bulan suci Ramadan dimuliakan dengan Al-Quran. Malam Lailatul Qadar juga dimuliakan dengan turunnya Al-Quran. Sampai bahkan orang-orang sekarang yang menghafal Al-Quran, Masya Allah, kita bisa lihat bagaimana kemuliaan Al-Quran ketika mendatangi suatu tempat. Ya, yang bisa begitu dikatakan. Berarti semuanya ya penghafal Al-Quran semuanya? Tidak semuanya, cuma alhamdulillah kalau bisa dibilang bacaannya alhamdulillah bisa bagus. Itu juga berkat dari orang tua. Orang tua itu mengajar Al-Quran, termasuk Mahmud juga. Oh, di TPA. Ada TPA di rumah. Umi sama Abi yang mengajar. Awalnya itu di rumah, Umi sama Abi. Dulu Umi sama Abi, pas Abi sudah berumur, dia fokuskan di sekolah saja. Jadi sisa Umi yang mengajar. Itu juga Umi kami, itu yang kami juga sangat banggakan sama beliau. Dia bisa mengajar dari jam 2 siang itu sampai sore. Dulu mengajar sendiri, santrinya kayaknya 50-an. Masya Allah, banyak. Satu kampung itu. Iya. Belajar semua. Dan itu semua saudara tersebar di seluruh Indonesia atau di Makassar saja? Di Makassar tidak semua di wilayah. Iya. Di Makassar paling baik. Semuanya rata-rata yang keluar itu yang paling sejauh ini di Makassar saat ini. Bandingkan tahun-tahun lalu kan ada yang kuliah sampai luar negeri, kayak Sosasir. Ya, kami ada saudara kami juga Yusron. Sempatnya viral juga waktu kecelakaan itu. Iya. Sempat kecelakaan. Ya. Faisal, Masya Allah, luar biasa sekali. Ya. Dari cerita-ceritanya harus memutuskan untuk mengambil langkah yang berani karena harus berhenti kuliah, mungkin terkenal di biaya karena memikirkan adik-adik juga yang lain dan Masya Allah, luar biasa ya. Kami rasa kalau kami yang melewati ini semua mungkin lebih baik pulang kampung saja. Pulang kampung. Kalau memang kalau dipikir-pikir saya memang berat, tapi kalau dijalani, pasti ada solusinya. Iya, betul. Kebaikan begitu, Insya Allah. Dijalani saja pasti ada. Tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala akan la yukallifullahu nafsan. Tidak mungkin Allah akan membebankan sesuatu yang di luar kemampuan hambanya. Iya. Tapi apa yang paling Faisal rasakan, hal yang paling berat ya selama menjalani ini semua? Dari rentetan ujian tadi. Ujian. Mulai dari harus berhenti kuliah,
abinya meninggalkan yang kita. paling berat. Sebenarnya kalau kita pikir semuanya tidak ada yang berat, karena tapi ada satu mungkin kendala kami itu hari karena tidak ada kendaraan yang memutuskan harus jalan kaki. Mungkin kendala kami di situ. Tapi itu bukan sebuah permasalahan buat kami. Justru itu adalah semangat buat kami. Semakin ada rintangan dalam hidup kami itu adalah sebuah peluang untuk memikirkan bagaimana ke depannya supaya tidak sama dengan hari ini. Yang kita jadikan pelajaran. Sebenarnya perjalanan hidup kita itu adalah pelajaran, pengalaman hidup. Ada satu hal ini yang mungkin tidak semua orang bisa. Faisal menikah pada saat itu dicutikan. Nah, ya, dan mungkin sebentar saja tinggal bersama istri ya waktu itu di kampung. Ya, yang seharusnya harus tinggal bersama, tapi karena memilih untuk melanjutkan perkuliahan harus LDR-an ya. Bagaimana tanggapan istri waktu itu? Kalau dari pihak keluarga dengan keluarganya istri sendiri memahami mereka, alhamdulillah. Mereka memahami bahwa ini adalah sebuah keharusan yang harus dia jalani. Kalau tidak seperti ini bagaimana lagi? Ya. Dan ini sebenarnya kalau mungkin sebagian dari kita yang sudah menikah, kendalanya di sini karena tidak mau memahami. Dan ini semua pelajaran juga buat kami sebenarnya, bahwa tidak semua keadaan itu harus disamakan. Betul. Ketika ada keadaan seperti ini harus kita saling memahami bagaimana supaya sama-sama enak kan. Kayak perjalanan hidup. Sama juga istri kami hari itu sudah kuliah. Harusnya dia yang mengikut sama kami. Cuma kami paham bahwa orang tuanya tidak mungkin memasukkan kuliah anaknya cuma-cuma saja, pasti butuh perjuangan juga. Betul. Saya juga kuliah tidak mungkin cuma-cuma saja, masa harus berhenti. Nah, dari situ kami bertekad. Dari situ juga kami memutuskan bahwa ini bukan suatu masalah yang besar. Kuncinya ialah sabar dan banyak-banyak beristighfar. Ini mungkin jadi motivasi ya untuk teman-teman yang mungkin sempat mau masuk STIB. Kayak saya misalnya. Saya itu Faisal sudah dari 2017 ya bercita-cita mau sekali masuk STIB ya. Tapi insyaallah tidak pernah kesampaian ya. Sama kendalanya kita mungkin. Hampir mirip ya, tapi saya lebih ke kedua orang tua ya, yang waktu itu yang menginginkan saya jadi pakar hukum saja ya. Jadi pengacara atau hal-hal yang berkaitan tentang hukum ya, karena mungkin orang tua waktu itu memandang bahwa banyak problem di kampung itu yang berkaitan tentang hukum. Kayaknya terkenal, dan saya sampai sekarang masih bercita-cita ya, ingin sekali masuk STIB ya. Mungkin nanti ya di suatu saat nanti ya Allah berikan rezeki yang lebih agar kami bisa masuk STIB ya. Cuman kemarin ada kami bertanya kepada salah satu ustadz ya, mana yang harus kami pilih, menikah dulu atau masuk STIB ya. Beliau sarankan, bertanya kepada kami, apa ujian terbesar dalam diri antum? Ya. Antum lemah dari segi syahwat, ya, atau lemah dari segi ilmu syar'i? Saya jawab, ya, saya kedua-duanya lemah, Ustaz. Tapi mana yang urgen? Ya, saya jawab dengan jujur, ya, saya sangat lemah dari segi syahwat, Ustaz. Ya. Kalau begitu menikah dulu, insyaallah. Dan kami tidak jadi lagi masuk STIB. Harusnya tahun ini mendaftar, harusnya insyaallah. Dari qadarullah. Salah satu juga duri-duri. Iya. Luar biasa. Iya. Sebuah masalah sebenarnya. Iya, dan mudah-mudahan nanti ya bisa lah ya. Cerita-cerita seperti ini ya menjadi motivasi tersendiri untuk kami, walaupun sudah menikah itu tidak jadi hambatan
ya untuk terus belajar, apalagi ya itu merupakan salah satu impian kami juga dari dulu ya, yang sampai saat ini kami masih bercita-cita untuk masuk Stiba ya, ingin merasakan atmosfer di dalamnya ya. Sehoror apakah Stiba? Berarti kita juga suka yang menantang. Iya, alhamdulillah ya. Saya suka ketemu dengan orang-orang, cerita-cerita hal-hal yang baru, pengalaman ya, saya suka ya. Alhamdulillah selama ini Faisal, kami pribadi sudah melewati banyak hal ya, mulai dari datang ke sini penuh dengan ujian dan tantangan. Kami mau masuk Stiba tidak digubris kedua orang tua dengan berbagai alasan. Kami mau masuk di Albir waktu itu 2017 tapi tidak sempat ya karena keterlambatan ya, karena kami ngotot untuk masuk Stiba waktu itu. Ya, akhirnya tidak jadi kuliah, harus menganggur selama 1 tahun, insyaallah. Dan waktu itu kami pun ya, untuk menunjang kehidupan kami di sini, ya kami harus cari pekerjaan. Cari pekerjaan. Waktu itu harus Grab, Gojek, dan hal-hal yang semisal. Bahkan pernah jadi kurir JNE waktu itu. Iya, luar biasa. Dan ini bagian dari apa ya? Rentetan ujian yang bisa mendewasakan kita ya. Dan kami selalu berharap ya, semoga dengan ini semua kita bisa dapat hikmah yang lebih ya Allah. Dan sampai saat ini cuma satu yang belum terpenuhi keinginan kami, yaitu masuk Stiba ya. Sebuah keinginan kalau dicita-citakan Iya. dan selagi itu kebaikan, Betul. Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu jalan. Mudah-mudahan tidak ada yang tidak mungkin. Yang tidak mungkin itu karena tidak mau. Iya, betul. Masya Allah, luar biasa. Saya dengar cerita antum dan teman-teman yang lain, ini mungkin memotivasi kami pribadi dan mungkin orang-orang di luar sana, Masya Allah. Ya, saya ingin sekali rasakan bagaimana atmosfer belajar di Stiba. Yang Masya Allah luar biasa. Ya, mungkin Faisal, setelah selesainya dari Stiba dan diutus di sini, nah, mungkin ada tidak keinginan untuk kembali ke kampung halaman? Keinginan untuk kembali ke kampung halaman itu ada. Ada. Apatah lagi melihat keadaan kampung sekarang itu kurang sekali taman pendidikan agama Quran, khususnya Al-Quran. Setelah meninggalnya umi kami itu dilanjutkan dengan saudari kami di kampung, namun tidak semaksimal waktu umi kami masih hidup. Kan memang setiap generasi itu pasti ada yang kurang. Nah, keinginan untuk kembali kampung, Masya Allah, ada keinginan untuk kembali. Cuman untuk saat ini mungkin belum. Karena di sisi lain juga ada keluarga yang harus dinafkahi. Dan itu juga tidak boleh diselewengkan. Iya, betul-betul. Harus diberikan perhatian yang luar biasa. Di sisi lain juga di kampung menantikan kita. Tapi alhamdulillah kalau ada kesempatan, biasa kami sempatkan kembali untuk mengisi bulan suci Ramadan, biasa mengisi ceramah tarawih. Menyelipkan waktu-waktu saja. Kapan ada waktu kita selipkan lagi kegiatan-kegiatan Islam kita di kampung. Akhir-akhir ini kami akui jarang pulang. Jarang, karena salah satu mungkin faktornya tidak ada lagi yang tempat kita mau kembali. Ya kan dulu masih ada orang tua, pasti semangat untuk pulang itu ada. Betul. Nah, mungkin kalau kembali sekarang itu kebanyakan di rumahnya orang tua. Dan juga ada perbedaan sih kalau orang tua masih ada dan sudah tidak ada. Dulu itu keinginan kembali itu selalu menggebu-gebu. Bahkan kalau ada kesempatan, tidak ada kegiatan, maka saya pasti ingin pulang. Bahkan waktu cuti itu sebelum menikah, kalau lagi kosong waktunya situ, selalu terbayang itu mau pulang. Tapi sekarang itu kayak hilang semua. Seolah-olah pemikiran ini mau apa juga kembali, buat apa juga kembali kan. Insya Allah. Ya, memang alasan utama kita untuk pulang kampung ya orang tua. Itu alasan. Kalau saya alasan utama.
Masya Allah. Ya. Kalau saya mungkin ditanya apa alasan untuk pulang ya, cuman orang tua. Mungkin kalau tidak ada orang tua di kampung, ya saya lebih baik menetap saja di sini. Agak lain. Iya, betul. Insya Allah luar biasa. Tapi apa hal yang berkesan dari Umi? Ya, Dari Umi, beliau, Insya Allah rahimahullah, sangat sabar. Hmm. Kalau saya cerita tentang Umi kadang, ini Ya. bawaannya selalu menangis. Insya Allah. Bahkan biasa kalau khutbah pun saya cerita, kadang mau menangis. Beliau itu, yang kami kagumi dari beliau itu, kesabarannya. Hmm. Kita melihat bagaimana orang tua kadang berkeluh kesah dengan tingkah laku anaknya yang cuma 3-4 orang. Ini bukan 3-4 orang, ini 15, 14. Ada kakak 15 juga, sama ada saudara anaknya tante yang meninggal. Tante kami meninggal, itu Umi kami yang ambil juga. Ya. Jadi bisa dihitung sampai 15, dan sudah dulu dimasukkan di kakak itu 15 orang. Masya Allah. Juga perjuangan Abi juga luar biasa. Yang jelasnya orang, kalau di Umi itu yang kami kagum itu kesabarannya. Ya. Kesabarannya dalam mendidik. Mungkin keseharian kayak pernah juga buat kami sampai menangis waktu masih di pondok gitu. Kami ngotot menangis karena teman-teman itu punya semua baju seragam futsal. Iya. Kami juga hobinya kan di situ, suka sekali main bola. Teman-teman sudah pesan baju, saya masih telepon orang tua. Sampai kalau tidak salah itu dulu 2015 kayaknya. Abi kami datang ke pondok. Ditanya berapa harganya. Saya bilang 150, include dengan kaos kakinya. Saya tidak tahu, ternyata uang yang dia bawa ke saya itu, kasihkan saya uang yang dipinjam. Saya pulang ke rumah, saya lihat sampai menangis, sampai saya tidak bisa lupakan itu. Orang tua Umi kami saya lihat di dapur itu lagi masak, bajunya sampai robek-robek. Dalam hati saya, astagfirullah, saya sangat berdosa sekali. Besoknya tambah sedih lagi melihat Abi kami cerita, tidak sengaja saya dengar cerita dengan Umi, bilang sudah dibayar utang yang kemarin. Utang yang mana? Bilang bajunya Faisal yang sampai menangis, sampai tidak bisa berkata-kata lagi. Akhirnya sore itu juga saya langsung suruh antar pulang ke pondok. Sampai di pondok saya bilang, saya harus belajar ini, harus belajar, saya harus berikan yang terbaik. Ternyata itu semua belum tercapai, akhirnya kembali. Dan itu satu penyesalan sebenarnya. Dan kelalaian kami dalam menuntut ilmu. Insya Allah itu yang luar biasa dari kami. Tidak semua hal yang pahit yang ia rasakan ditampakkan sama anaknya, bahkan disembunyikan kalau perlu. Insya Allah. Dan kami rasakan. Mungkin paling sedih pada saat Faisal wisuda tidak ada mereka. Ini paling kemarin tuh sampai tidak bisa tahan. Lihat tante kami datang, bukan tante kami, neneknya Mahmud itu. Kemarin datang, sampai saya berharap seandainya bisa ada lagi kembali. Seandainya bisa kembali, bagaimanapun caranya mungkin akan dijalani. Tapi ini adalah sebuah takdir, dan ini adalah sebuah perjalanan yang harus memang sudah seperti itu, yang tidak boleh dipungkir bahwa kehadiran orang tua itu sangat satu kesyukuran. Jadi selagi masih ada orang tua dan ada kesempatan untuk kembali, usahakan kembali. Jangan sampai setelah kepergiannya. Justru itu juga penyesalan terbesar buat kami. Dulu waktu masih cuti itu banyak sekali sebenarnya kesempatan bisa kembali. Cuma kesibukan cuma main bola. Akhirnya itu semua jadi penyesalan. Yang paling berkesan itu doanya. Tidak ada lagi doa dari orang tua. Iya.
tidak ada lagi doa yang bisa diandalkan. Berdoa tapi tidak mungkin, kita tidak yakin bahwa doa itu akan tersampaikan. Beda dengan doanya orang tua. Kami rasakan pribadi tuh, orang tua kalau mau ujian telepon, insya Allah kelancaran selalu ada. Kami masih rasakan itu dari semester 1, semester 2. Kalau kami mau ujian selalu telepon Umi, telepon. Dirasakan itu pasti, insya Allah. Doa-doanya mungkin luar biasa. Saran mungkin kalau selagi kita ini yang masih punya orang tua, kalau bisa semaksimal mungkin kita sempat-sempatkan jenguk orang tua. Ataupun kalau tidak bisa, dengan kehadiran kita minimal banggakan dengan pekerjaan-pekerjaan kita. Ya. Minimal tetesan air matanya itu karena sebuah kebaikan. Yang sampai tetesannya itu karena ya, bahkan justru kami akui pernah membuat orang tua kami menangis gara-gara kebandelan kami. Mungkin keterlambatan istiba juga Umi kami itu mungkin agak sedikit ini, cuma disembunyikan supaya kami tetap semangat untuk melanjutkan. Bahkan disuruh untuk menikah, Ternyata orang itu adalah tanda bahwa dia sudah dekat. Ternyata 5 bulan setelah menikah itu tidak ada lagi. Afzal, setelah semua rentetan kejadian ini, apa keinginan terbesar tak? Keinginan terbesar. Kalau keinginan terbesar sebenarnya, kalau kami pribadi sudah lewat sebenarnya. Seharusnya waktu masih ada mereka bisa membahagiakan mereka. Cuman kalau untuk sekarang ada kebahagiaan mungkin sekarang kami punya cita-cita besar, San. Kalau bisa nanti kembali ke kampung, bisa punya pondok tahfiz sendiri. Termotivasi dari saudara-saudara kami. Kalau mereka bisa, kenapa kami tidak bisa? Betul. Sedangkan mereka juga manusia, kami juga manusia. Kalau bermodal karena berpikir bahwa ilmunya lebih tinggi, mungkin bukan di situ juga, karena banyak juga ustadz yang bisa dibilang tidak biasa tampil, mungkin ilmunya juga bisa dibilang masih minim, tapi memiliki pondok. Nah itu juga, itu cita-cita kami, Ustadz. Semoga bisa tercapai, insyaallah. Ya, kami doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan cita-citanya antum, dan Faisal, semoga dari segala rentetan kisah antum ini bisa jadi pelajaran berharga untuk teman-teman kita yang ada di luar sana. Dan ya, kami pun kami kalau bicara tentang orang tua itu tidak bisa lagi berkata-kata, insyaallah. Sebenarnya tahun meninggalnya kedua orang tua kita sama. Ya. Saya bapak juga di tahun 2020 meninggal. Kalau Umi sudah masih ada? Masih ada, alhamdulillah. Ya. Sempat juga mau terhenti kuliah dulu. Ya. Tapi masya Allah, alhamdulillah. Waktu itu ibunda kami tercinta tetap menyuruh kami untuk tetap kuliah, meskipun waktu itu kami sama-sama kuliah dengan adik. Ya. Tapi alhamdulillah, ya tentunya semuanya memiliki hikmah tersendiri. Ya, ternyata alhamdulillah kami bisa menyelesaikan kuliah tepat waktu, dan kami bisa merasakan kehangatan serta senyuman bahagia dari ibunda kami, ya, meskipun bapak waktu itu tidak sempat melihat, ya, insyaallah. Afzal, mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini, insyaallah. Mungkin ada closing statement sebelum kita tutup. Agak blank. Kebetulan kami juga sebenarnya baru menghadiri undang-undangan seperti ini. Jujur kami dari pondok sebenarnya tidak ada basic apa public speaking seperti ini, kurang sebenarnya. Nah, mungkin masukannya untuk kampus-kampus apalagi seperti Stiba kan, kalau perlu itu public speaking seperti ini perlu, karena kan kita basicnya mencetak dai. Kalau public speakingnya tidak ada bagaimana? Nah, itu mungkin.
Insyaallah. Ya, sahabat inspirasi, mungkin itu pertemuan kita dengan Faisal dengan berbagai kisah dan rentetan ujian yang beliau hadapi, Masya Allah. Mungkin banyak hal yang ingin diceritakan, tapi kami tahu bagaimana rasanya sulit mengeluarkan itu semua, Iya. ya karena mungkin kita punya cerita yang berbeda, kisah yang berbeda, dan ujian yang berbeda, dan tentunya cara penyelesaian kita pun berbeda, ya sesuai dengan bagaimana cara kita menyikapi segala persoalan yang hadir dalam hidup kita, dan tentunya kita selalu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang terjadi dalam diri kita dan ujian-ujian itu bisa diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun bukan di dunia ini, ya tentu saja di akhirat tentunya, dan kita juga berharap Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam jannahnya. Sahabat inspirasi, mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Kami ucapkan syukron jazakallahu khair kepada Ustaz Faisal sudah menghadiri undangan kami. Dan jangan bosan-bosan, Ustaz. Akan banyak keseruan lagi nantinya, baik di luar dari acara kita ini. Insya Allah nanti kita akan bincang-bincang lagi bersama narasumber kita yang lainnya. Sebelum kita tutup, sahabat inspirasi, sudah hampir 1 tahun, ya tinggal 1 pekan lagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu terkena genosida. Tentunya kita tidak henti-hentinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu terus dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemerdekaan. Tentunya itu yang paling besar kita harapkan. Tentunya doa itu tidak cukup, sahabat inspirasi. Kita membutuhkan bantuan, dan yang paling sahabat-sahabat kita yang ada di Palestina butuhkan sekarang ini adalah makanan cepat saji tentunya. Kita bisa membayangkan bagaimana, dan kita bisa melihat ya di seluruh sosial media kita, ketika datang bantuan itu, senyuman-senyuman yang sempat hilang itu dari saudara-saudara kita itu datang, ya seiring datangnya bantuan dari kita semua. Maka hadirkan senyuman serta bahagia dan harapan baru itu untuk saudara-saudara kita yang sempat kehilangan harapan, ya kita bisa melihat harapan itu tentunya sempat menghilang, ya bahkan mereka bisa mengatakan di dalam video-video yang beredar, harapan kami untuk hidup dan sudah tidak ada lagi yang bisa menolong kami selain Allah. Itu kita bisa melihat di video-video yang beredar. Mari kita membantu saudara-saudara kita, dan kita menyalurkan bantuan kita melalui nomor rekening Wahdah Inspirasi Zakat yang telah kami tampilkan di layar Anda semua. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kata majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah. Luar biasa tahu. Aduh. Belum dari lah.